Berlatar di negara Jepang, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Daisuke, bekerja di sebuah grup teater sebagai sound timing ketika rekan-rekannya sedang bermain peran, seperti membunyikan suara gesekan pedang, sayatan, termasuk efek guntur yang menggelegar, demi menjadikan drama mereka lebih hidup dan seolah-olah terjadi secara nyata. Di balik aksi hebatnya, ada saja orang yang tidak menyukai Daisuke. Meskipun kemampuannya hebat, tapi karena dia masih baru, maka tidak sedikit yang membencinya meski mereka adalah rekannya sendiri. Bahkan sampai berharap jika Daisuke segera berhenti saja dari pekerjaannya. あいつ今日も音のタイミング早くなかったですか？そうだな。なんでアクションできなくなるんだったらこの仕事やめろってマジで。 Suatu hari, kelompok teaternya mengadakan upacara minum teh sebagai ucapan selamat atas kepindahan salah satu rekan mereka yang akan pergi ke Tokyo, di mana acara itu terganggu oleh seorang anggota Yakuza bernama Saeki yang datang ke meja mereka untuk menawarkan sebuah alat bernama tes orang Jepang asli yang karena marketingnya terlalu berlebihan, Daisuke menjadi satu-satunya orang yang tidak mau mencoba produk tersebut, membuat Saeki yang merasa direndahkan pun langsung mengamuk dan... 粘膜だか少女膜だか知らねえけどいいからやる。Dia bernama Jinai, seorang bos Yakuza yang berarti adalah atasannya Saeki. Ia sedang mengadakan rapat penting bersama seorang pejabat terkait jual beli tanah, di mana Saeki yang tak bisa diam pun cukup membuatnya kesal. Jinan langsung menyuruh si pejabat untuk turun tangan sehingga keadaan di tempat mereka saat ini bisa lebih tenang dan kondusif seperti tadi. 何してんだお前。すいません。 Di suatu tempat terpencil, kita akan diperlihatkan dengan seorang kakek dengan cucu perempuannya bernama Ayumi. Kala itu, sebelum berangkat sekolah, Ayumi membujuk sang kakek untuk menjual tanah mereka kepada seorang calon wali kota. Si kakek sebenarnya bisa saja menjual tanah itu jika si calon wali kota membujuknya lebih baik. Namun karena si calon wali kota berikut dengan antek-anteknya beranggapan jika semuanya bisa diselesaikan dengan uang, pun memilih untuk menahan tanah itu karena pada kenyataannya semuanya hanyalah tentang uang. もう十分守ったじゃん、ご先祖さんの土地。守ったとか守ってないとかじゃないんだ。金で何でも解決できると思ってるあいつらの態度が気に入らない。 Di tempat Jinai, seorang koleganya bernama Mizuma bertugas untuk menjadi seorang negosiator, berhasil meyakinkan seorang pengusaha Cina untuk menginvestasikan uang di tempat mereka yang ternyata akan membuat sebuah pemandian air panas tepat di lokasi tanah milik Ayumi yang saat ini masih diperjuangkan oleh Jinai dan antek-anteknya. どうだった？すごく喜んでたよ。これとてもいいビジネス。 Mizuma terus saja berbicara tentang Jinai yang sampai saat ini belum mendapatkan surat perjanjian jual beli tanah yang akan dijadikan tempat pemandian air panas pun sangat membuatnya jengkel. Jinai langsung menyuruh anak buahnya untuk memberikan patching box kepada Mizuna, menendangnya beberapa kali yang membuat Mizuna langsung terdiam dan tak banyak bicara lagi. 大丈夫だって。なあ。はい。すぐに片付けます。 Sementara itu sepulangnya dari latihan, Daisuke dipanggil oleh seniornya bernama Sonojima, dipinta untuk mulai mengisi peran secara permanen menggantikan rekannya yang kemarin sudah keluar, di mana dengan senang hati Daisuke menerima tawaran tersebut karena memang itulah hal yang sangat dia inginkan. Ketika hampir menyelesaikan perannya, sebuah cahaya tiba-tiba menyinari wajah Daisuke yang membuatnya teringat akan kejadian di masa lalu. Entah apa kejadian itu, tapi yang pasti, mendadak berhenti yang membuat pertunjukannya menjadi sangat kacau. Selesai dari pentas, Daisuke pergi ke salah satu klub malam langganannya yang saat itu sedang dijaga oleh Ayumi. Ia yang mendapati Ayumi sedang diancam oleh Saeki pun membuatnya bertindak secara spontan, meski pada akhirnya Daisuke memilih untuk tidak melawan dan membiarkan Saeki memukulinya. Pada akhirnya, Saeki dan anak buahnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu setelah seorang wanita pemilik klub mengancam akan memanggilkan polisi. Saeki pergi ke rumah si kakek untuk kembali membujuknya, namun dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menaruh tumpukan sampah berharap si kakek akan segera menyerah.
Tak ingin kalah, si kakek kemudian pergi ke kuil untuk mengadukan hal tersebut kepada Tuhannya, berharap segera mengirimkan sebuah azab kepada orang-orang yang sering menzoliminya. Sepulangnya dari tempat kerja, Daisuke mampir terlebih dahulu ke tempat di mana Ayumi bekerja untuk mengganti barang yang sudah dirusak oleh Saeki. Yang di sana, ia disambut oleh Ayumi yang langsung memberikannya sebuah alat pendeteksi orang Jepang asli sebagai bentuk terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Meski dulu pernah menolak untuk menggunakannya, Daisuke pada akhirnya menerima barang itu karena berasal dari Ayumi. Entah dia suka atau hanya merasa tidak tega jika harus menolaknya, pun membawa pendeteksi itu ke rumah, kemudian menggunakan alat itu dan langsung mendekat di katananya tepat setelah hasil tesnya keluar. Dia bernama Kurosaki, si calon wali kota yang saat ini meminta bantuan Jinai untuk memaksa si kakek menjual tanah yang akan dijadikan pemandian air panas. Kurosaki merasa kecewa dengan kinerja Jinai yang sampai saat ini belum ada kemajuan. Anak buah Jinai mengatakan jika si kakek memiliki seorang cucu yang bekerja di tempat mereka saat ini, sehingga Kurosaki meminta Saeki untuk memanggilkannya. Ia akan meminta bantuan si cucu atau Ayumi untuk membujuk si kakek agar segera menjual tanah miliknya. あゆみさんからもなんとかおじい様説得してもらえませんか。 Di luar dugaan, Ayumi ternyata juga menyetujui akan penjualan tanah itu, namun ia berharap cara yang dilakukan oleh Kurosaki bisa lebih berpendidikan dan tidak membuang sampah lagi di tempatnya, karena dengan begitu, si kakek malah akan bertambah kesal dan semakin tidak ingin menjual tanah tersebut kepadanya. ゴミとか置いていく嫌がらせやめといた方がいいと思いますよ。 Ketika sedang berlatih, Daisuke terus saja membuat teman bermainnya merasa kesal. Bukan tidak bisa bermain pedang, melainkan Daisuke yang terlalu cepat bergerak layaknya seorang ninja sejati dan perannya tersebut dimainkan layaknya sedang berada dalam pertarungan sungguhan. またかよ。 Tiba saatnya di waktu pentas, lagi-lagi Daisuke melakukan kesalahan dengan membeku seperti biasa. Hal itu terjadi ketika sebuah cahaya menyinari pedangnya dan membuat dia langsung teringat dengan kejadian di masa lalu sehingga... Selesai pertunjukan itu, Ayumi menghampiri Daisuke untuk mengajaknya jalan-jalan sekaligus berterima kasih atas apa yang dulu dirinya lakukan untuk Ayumi, di mana mereka pergi ke beberapa tempat untuk bermain lempar kunai, memanah, yang diakhiri dengan makan bersama di sebuah kedai tradisional. ありがとう。 Suatu hari, Ayumi dan kakeknya membersihkan sampah yang biasa dibuang oleh Saeki, kemudian pergi ke kuil untuk berdoa seperti biasa, di mana kali ini Ayumi melihat sosok Daisuke sedang berlatih sendirian di dekat kuil, yang ketika melihat si kakek dan Daisuke terlihat akrab, Ayumi pun menanyakan tentang siapa orang itu yang sebenarnya. Si kakek hanya menjelaskan jika Daisuke merupakan satu-satunya orang yang selalu ia temui di area kuil untuk berlatih, yang hal itu dia lakukan setiap pagi. Ketika sedang sendirian, Daisuke dihampiri oleh Sonojima untuk memintanya ikut dalam sebuah pertemuan wali kota. Malam ini, ia hanya perlu duduk saja tanpa melakukan hal yang tidak perlu, makan malam bersama, dan pulang dengan membawa uang duduk. 皆さんもご存知の通り、今や世界経済はものすごいスピードで変化しています。 Pada pertemuan itu, Daisuke bertemu dengan si kakek yang juga diundang oleh si wali kota. Si kakek menjadi satu-satunya orang yang menentang semua rencana si wali kota tentang membuat kota mereka menjadi kota yang maju, di mana hal itu si kakek lakukan karena merasa semua yang dikatakannya adalah kebohongan. Apalagi banyak sekali paksaan yang diterima oleh masyarakat, seperti dirinya, hanya karena tidak ingin menjual tanah leluhurnya. 本日は誠にありがとうございました。 Setelah prakata dari si wali kota selesai, si kakek mengajak Daisuke untuk pergi ke belakang sebentar, saling bercerita sambil menghisap urut bungsunya dengan alasan menenangkan diri. こんなところまで来て食事まで用意して。 Selesai dari belakang, si kakek kembali melanjutkan ceritanya dengan minum amer dengan ditemani Daisuke. Namun karena terlalu mabuk, si kakek memilih untuk nebeng dengan Daisuke. Tapi apa yang terjadi?
Entah apa yang dilakukan Daisuke, apakah disengaja atau hanya kecelakaan belaka, Daisuke langsung membawanya ke rumah sakit. Ia beralasan kepada Ayumi jika si kakek meninggal akibat diracun oleh Kurosaki karena dia merupakan satu-satunya orang yang menentang Kurosaki dalam kumpulan semalam. 大丈夫なの？ 黒崎が食べ物か飲み物に毒を入れたんじゃないかって。 Esoknya, Ayumi ditemani Daisuke pergi ke kantor Kurosaki untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dia lakukan kepada si kakek, di mana Kurosaki yang tidak mengetahui apapun hanya bisa balik mengancam akan melaporkan mereka ke kantor polisi jika tidak segera pergi dari sana. 警察呼びますよ。もう帰っていただけませんか。 Sebelum pergi, Ayumi mengancam akan membunuh Kurosaki atas apa yang dia lakukan kepada keluarganya. Kurosaki hanya bisa tersenyum dengan apa yang Ayumi katakan. Ia juga menyinggung tentang jika si kakek mati, maka Ayumi akan bebas melakukan apapun yang dia suka. おじい様には死んでもらった方があなたも自由になれるんじゃないですか。 Mendengar hal itu, Ayumi sangat marah kepada Kurosaki. Ia bersumpah akan menghabisinya di tempat ini, di mana percakapan mereka langsung terhenti akibat Daisuke yang tiba-tiba saja melakukan hal ini. "これ以上誰かを傷つけたら許さない." Esok harinya ketika Daisuke sedang latihan, Sonojima bertemu dengan seniornya yang bekerja sebagai seorang jurnalis, yang ketika si jurnalis melihat Daisuke dari kejauhan, ia merasa tidak asing dengan sosok yang saat ini dia lihat dan mulai mengingat-ingat siapa Daisuke yang sebenarnya. どっかで見たことあるな。ここに来る前どこにいたんだよ。千田さん知ってるんですか、立石のこと。 Ketika sedang mengumpulkan kembali ingatannya, ia malah terganggu oleh beberapa orang detektif yang ingin mencari Daisuke, sehingga Sonojima yang menjadi senior di sana pun langsung memanggilkan juniornya agar bisa langsung dibawa oleh para detektif itu. 昨日黒崎さんの事務所でいろいろ壊した件で話を聞きたいんですが。わかりました。準備します。 Baru setelah Daisuke dibawa pergi, si jurnalis akhirnya ingat siapa orang itu yang sebenarnya, di mana dulu si jurnalis pernah didatangkan dari Jepang untuk melakukan pemotretan di Amerika. Daisuke sendiri sudah sejak kecil tinggal di sana, yang setelah dewasa berhasil memulai karirnya sebagai aktor. Namun sebuah insiden terjadi ketika Daisuke dengan sengaja mencolok salah satu mata aktor lain yang membuatnya meninggal saat itu juga. Aksi colok menyolok itu rupanya disengaja oleh Daisuke. Ia tidak menunjukkan sedikit pun raut wajah penyesalan atas apa yang telah dia lakukan, di mana seutas senyum yang tersimpul di bibirnya pun membuat si jurnalis curiga jika sebenarnya Daisuke adalah seorang psikopat. その事故な、あいつは人を殺しに行ったんだ。 Di tempat interogasi, si detektif mulai menyerang Daisuke dengan beberapa pertanyaan terkait penyerangan yang dia lakukan di tempat si wali kota, yang dengan tenang Daisuke menjelaskan jika semua tuduhan itu tidak benar, karena sejatinya dia juga merupakan korban dari si calon wali kota yang menyewa beberapa preman untuk menyakitinya. 黒崎さんからの被害届と。あの事務所で僕ら襲われたんです。抵抗しました。 Sepulangnya dari kantor polisi, Daisuke yang kala itu sedang bersiap untuk pentas kembali teringat masa lalunya ketika dia masih kecil. Kala itu, Daisuke kecil sering diganggu oleh beberapa anak nakal hanya karena menyanyikan lagu berbahasa Inggris. Ia dipegangi oleh dua bocah itu, sementara yang satunya lagi menyeloti mata Daisuke dengan menggunakan sinar dari pantulan cermin, yang karena tidak nyaman dengan hal itu, Daisuke tentu memilih untuk berontak, yang tidak sengaja malah melukai satu orang bocah yang mengganggunya. Dari kisah masa kecilnya itu, kita akhirnya paham tentang traumanya, bukan karena telah membunuh, melainkan tidak bisa menahan diri ketika ada sebuah pantulan dalam bentuk apapun yang tiba-tiba menyoroti matanya. Sadar dari lamunannya, Daisuke dihampiri oleh Sonojima yang langsung memecatnya saat itu juga. Sonojima takut jika kejadian di masa lalu terulang kembali terkait pembunuhan yang dilakukan oleh Daisuke. Ya, tidak mau hal serupa malah terjadi kepada juniornya yang lain, yang tentu saja hal itu sangat berisiko. 江戸村を辞めなきゃいけない理由も全く分かりません。がずっと言ってたトラウマになった事故な。 Sementara itu, Ayumi yang sedang berada di sekolah dipinta untuk segera pergi ke rumah sakit. Ternyata si kakek tidak selamat dan akhirnya meninggal dunia, di mana Daisuke yang juga mengetahui hal itu langsung pergi ke rumah duka untuk mengucapkan salam perpisahan sambil mendoakan si kakek agar bisa beristirahat dengan tenang.
Ketika keluar, Daisuke dihampiri oleh Ayumi yang mengharapkan kejujuran darinya. Ayumi rupanya sudah mengetahui alasan kematian si kakek yang bukan karena racun, melainkan sebuah benturan keras yang membuatnya cedera cukup parah. Merasa bersalah dengan kematian si kakek, Daisuke memilih untuk mengakhiri semuanya dengan melakukan harakiri atau semacam bundir yang lumrah dilakukan oleh orang Jepang dengan cara mengeluarkan jeroan kadut miliknya sendiri. Rupanya Daisuke tidak jadi melakukan harakiri, entah apa yang sebenarnya terjadi, apakah terlalu takut atau hanya bagian dari aktingnya saja. Sepeninggalnya si kakek, Jinai mulai berani melakukan ancaman dengan langsung mendatangi Ayumi di kediamannya. Ia juga sudah mendirikan sebuah bor raksasa di tanah milik Ayumi meski tanah itu masih menjadi sengketa. Jinai ditemani oleh Saiki untuk mengintimidasi agar Ayumi segera menandatangani akta jual beli tanah miliknya. Namun karena stempel keluarganya tidak ada, maka Ayumi bisa menggunakan sidik jari yang posisinya lebih kuat daripada menggunakan stempel. Namun karena tinta merah tidak ada di tempat itu, Jinai meminta agar Ayumi menggunakan getih miliknya sehingga... Ayumi tak sengaja menghabisi Saeki dan langsung larikan diri dari sana. Ia tidak sengaja bertemu dengan Daisuke yang kala itu sedang berlatih di kuil seperti biasanya, di mana Ayumi meminta bantuan Daisuke agar menyelamatkannya tepat ketika Jinai dan antek-anteknya datang menumpung tempat mereka saat ini. Tapi apa yang terjadi? あなたは黒崎さんの事務所で暴れてた人ですよね。あいつら全員殺して、世界の全部の終わり。 Bukannya tidak bisa mati, Jinai rupanya menembak Daisuke tepat mengenai kunai yang selalu ia bawa, di mana Daisuke yang tahu jika saat ini Ayumi sedang berada dalam bahaya pun segera mengambil pakakasnya. Ia langsung pergi ke tempat Ayumi yang dijaga ketat oleh anak buah Jinai dan... Jinai langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar Ayumi dan Daisuke yang sudah berhasil kabur. Ia mengambil sebuah katana milik Daisuke yang terjatuh di area pengeboran, di mana dengan santainya Jinai menebas Mizuna yang sampai saat ini tidak bisa berhenti berbicara. Kurosaki-san,電話しましたよ。Kurosaki-san, ここもうすぐ来る。 Malam harinya di kediaman Daisuke atau lebih tepatnya sebuah desa mati khas Jepang yang sudah lama ditinggalkan penghuninya, yang setelah mendengar suara tembakan, Daisuke meminta agar Ayumi pergi bersembunyi sedangkan dia akan menemui Jinai untuk mengakhiri ini semua. ここにいろ。 Jinai sendiri memberikan senjatanya kepada Kurosaki untuk berjaga-jaga. Yang tak lama setelah itu, Daisuke tiba-tiba muncul dari balik kegelapan seiring dengan cahaya lampu yang mulai menyala satu persatu. Mereka tidak bertempur secara langsung melainkan memilih untuk mulai berpencar untuk menciptakan sebuah adegan dramatis. Meski sebenarnya Daisuke sudah ada di depan mereka sehingga Daisuke bisa membantai mereka satu persatu dengan mudah dan... Daisuke yang baru saja menyelesaikan pertarungannya tidak sadar jika di belakangnya ada orang yang sedang membidiknya, di mana Ayumi datang tepat waktu dengan menembak orang itu hingga maut saat itu juga. Tapi apa yang selanjutnya terjadi? Ledakan mesin bor membuat air mulai membasahi tempat itu, menciptakan sebuah adegan dramatis yang begitu pas dengan suasana hati Daisuke pasca ditinggal mati oleh Ayumi karena ditembak oleh Kurosaki. Setelah Kurosaki mati, Ayumi dibawa ke sebuah bangunan dan ditinggalkan begitu saja. Bukan tidak bertanggung jawab, tapi Daisuke memiliki pertarungan terakhir dengan si bos Yakuza yang tiada lain adalah Jinai dan...
Pertarungan sengit antara mereka berlangsung cukup lama. Daisuke hampir saja kalah karena mungkin terlalu kelelahan, di mana ia berhasil mengecoh Jinai tepat sebelum dirinya hampir ditebas menjadi dua. Akhir dari pertarungan itu, semua orang tidak ada yang selamat, termasuk Daisuke yang pada akhirnya tumbang setelah berhasil mengalahkan Jinai. Tamat ending yang sangat membagongkan.